Prioritas utama kita adalah menyelesaikan masalah tenaga non-ASN yang terdaftar di pangkalan data BKN sesuai dengan komitmen bersama pemerintah dan DPR sebagai pelaksanaan dari mandat Undang-Undang Nomor 20. Maka pelaksanaan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan dilaksanakan di dalam 2 periode. Proses pendaftaran akan dilaksanakan tahun 2024 untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi tenaga non-ASN, khususnya yang terdaftar dalam pangkalan data BKN, agar dapat mengikuti seleksi baik pada periode pertama maupun periode kedua. Namun dalam pelaksanaannya kita menghadapi tantangan seperti ketidaksesuaian usulan formasi dengan database BKN. Dan ini mohon menjadi perhatian Bapak dan Ibu, Kementerian dan Lembaga, karena ada ketidaksesuaian usulan formasi yang Bapak Ibu sampaikan dengan data yang Bapak Ibu sampaikan juga ke dalam database BKN. Dan kemudian juga ada persoalan mengenai belum optimalnya penyerapan tenaga non-ASN pada penyerapan periode pertama. Tolong dicek kembali mengapa tidak terjadi tidak optimalnya penyerapan tenaga non-ASN pada pendaftaran periode pertama di instansi Bapak dan Ibu. Beberapa kendala yang dihadapi tentunya satu, karena formasi yang diusulkan tidak sesuai dengan database P3K di BKN. Ingat ya Bapak dan Ibu sekalian, database yang ada di BKN tentunya berdasarkan data yang diusulkan oleh Bapak dan Ibu kepada BKN. Kemudian yang kedua, instansi pemerintah, khususnya pemerintah daerah, tidak mengusulkan formasi P3K dengan pertimbangan keterbatasan anggaran. Yang selanjutnya, untuk itu, karena persoalan-persoalan yang kita hadapi yang tadi saya sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian, kami telah mengeluarkan keputusan Menpan RB nomor 634 tahun 2024 tentang kriteria pelamar bagi seleksi P3K tenaga non-ASN yang terdaftar pada pangkalan data BKN. Jadi mohon ini yang terdaftar pada pangkalan data BKN tahun anggaran 2024. Kriteria itu mencakup tenaga non-ASN, pertama, yang tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi P3K pada tahap pertama. Jadi ini hanya untuk kepada tenaga non-ASN yang terdaftar pada pangkalan data BKN, tapi kemarin waktu pendaftaran tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi pengadaan P3K pada tahap pertama. Kedua, ini bagi tenaga non-ASN yang lagi-lagi terdaftar pada pangkalan data BKN, tapi tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi pengadaan CPNS. Karena ada beberapa tenaga non-ASN mendaftar CPNS, tapi kemudian dia tidak bisa masuk lagi ke P3K, maka dengan adanya keputusan Menpan ini bagi tenaga non-ASN yang terdaftar di dalam data pangkalan BKN yang kemarin daftar ke CPNS, maka diperbolehkan untuk mendaftar kepada P3K gitu ya, meskipun dia kemarin tidak lulus di CPNS. Jadi bisa mendaftar sekarang di P3K. Kemudian yang ketiga adalah ini bagi tenaga non-ASN yang terdata lagi di dalam pangkalan data BKN yang belum melamar pada seleksi pengadaan ASN. Nah, untuk itu kepada instansi pemerintah saya juga sudah mengeluarkan surat nomor B5993 tanggal 12 Desember tentang hal penganggaran gaji bagi tenaga non-ASN yang ditujukan kepada PPK pusat dan pemerintah daerah, yang intinya agar PPK instansi tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN. Jadi kemarin prinsipnya tidak boleh ada PHK massal, tidak boleh ada pengurangan take-home, maka para instansi pemerintah agar tetap menganggarkan bagi pegawai non-ASN yang saat ini sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN. Dan apabila jumlah non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan melebihi jumlah penetapan kebutuhan, ya, maka pegawai non-ASN dapat diangkat menjadi PPK paruh waktu sehingga anggaran PPK paruh waktu tersebut tetap disediakan. Anggaran PPK paruh waktu dapat disediakan di luar anggaran belanja pegawai. Sekarang pun banyak yang
dianggarkan di luar belanja pegawai. Jadi kami persilakan sesuai dengan sebagaimana yang surat yang telah kami sampaikan. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, saya minta kepada kepada PLT Kepala BKN dan jajaran untuk dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan melakukan sosialisasi bersama dan mengedukasi kepada seluruh kementerian, lembaga, dan daerah dan kepala kantor regional BKN seluruh Indonesia, serta memastikan aplikasi SSCASN dapat memberikan kemudahan di dalam pendaftaran peserta bagi pegawai non-ASN dan mengoptimalkan kelulusan dan pengangkatan bagi mereka yang telah mendaftar di ASN. Mereka yang saya maksud adalah yang terdaftar di dalam pangkalan data BKN. Kemudian para PPK, instansi pusat dan daerah termasuk para pengelola kepegawaian untuk tetap menyiapkan anggaran bagi pegawai non-ASN baik yang lulus melalui PPK penuh waktu maupun penuh waktu maupun karena keterbatasan anggaran menjadi pegawai ASN yang PPK paruh waktu. Saya mengharapkan bahwa PPK para pembina kepegawaian mengoptimalkan pendaftaran dan mendorong pegawai ASN yang ada di lingkungan instansi masing-masing, khususnya yang terdaftar di dalam pangkalan data BKN, untuk mengikuti seleksi serta memberikan bimbingan yang jelas mengenai tahapan dan mekanisme serta afirmasi dari pemerintah. Dan saya juga ingin mengingatkan, apabila dalam pelaksanaannya masih ada yang tertinggal karena PPK instansi tidak mengindahkan kebijakan tersebut, maka tentunya akan berdampak pada terhambatnya pengalihan status pegawai non-ASN menjadi PPK maupun penuh waktu maupun paruh waktu. Jadi mohon Bapak dan Ibu sekalian agar memperhatikan waktu yang sudah kita sediakan, kemudian juga persyaratan, karena pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 sudah harus menyelesaikan penataan tenaga non-ASN sampai akhir tahun 2024. Jadi mohon Bapak dan Ibu hari ini sudah bisa menyampaikan kepada para tenaga non-ASN di lingkungan Bapak dan Ibu, diberikan penjelasan yang jelas agar tidak ada lagi keluhan-keluhan mereka tidak bisa masuk ke dalam pendaftaran untuk mengikuti tahapan kedua. Demikian mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas dukungan pelaksanaan penerimaan P3K tahap kedua, khususnya kepada PLT Kepala BKN dan seluruh jajaran yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan pendaftaran ini dan sampai penyelesaian saya mendapatkan nomor induk pegawai dan para kandrek seluruh kepala untuk terus memberikan sosialisasi instansi di lingkungannya masing-masing supaya kita tentunya dapat mengoptimalkan ini dengan sungguh-sungguh. Mohon jadi perhatian dan Bapak dan Ibu, dan mohon nanti Bapak dan Ibu bisa disampaikan kepada pimpinan masing-masing apabila Bapak dan Ibu mewakili pimpinannya. Jangan sampai nanti ada informasi yang tertinggal karena ketidakhadiran Bapak dan Ibu di dalam forum ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat Natal kepada Bapak Ibu yang merayakan. Kemudian juga saya juga mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun kita bisa lebih banyak melayani kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih Ibu Rini Widiantini atas arahannya. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak arahan dari PLT Kepala BKN. Kepada Bapak Haryomo Dwi Putranto, dipersilahkan. Terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ibu Rini Widiantini. Yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian PAN-RB dan di lingkungan BKN. Bapak Ibu, para Kepala BKD, BKP SDM, BKPP, Provinsi, Kabupaten, Kota, seluruh Indonesia,
Yang kami hormati juga Bapak Ibu Kepala Biro SDM, kemudian Kepala Kantor Regional 1 sampai dengan 14 BKN yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, hari ini masih diberikan kesempatan, kesehatan, insyaallah kebahagiaan. Yang tentunya hari ini adalah merupakan agenda yang sangat penting bagi kita dalam rangka untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, di mana dalam pasal 66-nya pemerintah wajib untuk melakukan penataan tenaga non-ASN sebagaimana yang ada di dalam pangkalan data BKN. Ibu Menteri yang kami hormati, perlu kami sampaikan dan kami laporkan bahwasannya sampai saat ini pendataan tenaga non-ASN yang dilakukan dan ditutup pada akhir Desember 2022 itu tercatat di database kita kurang lebih 2.359.796. Itu adalah data awal ketika instansi pusat maupun daerah menyampaikan kepada BKN dan sekali lagi ditutup di akhir Desember 2022. Data itu sudah dilakukan verifikasi oleh BKN dan BPKP tahun 2023. Untuk selanjutnya telah dilaksanakan penyelesaian tenaga non-ASN melalui pengadaan tahun 2021, 2022, dan 2023 yang memberikan kesempatan kepada tenaga non-ASN untuk mengalokasikan maksimal 80% dari total formasi, maka telah sebanyak 570.696 tenaga non-ASN telah lulus dan diangkat menjadi ASN. Artinya hingga tahun 2024 ini masih tersisa sebanyak 1.789.050 tenaga non-ASN yang ada di pangkalan data BKN. Dari sekalian yang kami hormati, untuk itu informasi pengadaan tahun 2024 ini dengan arahan Ibu Menteri, Kementerian PAN-RB telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga non-ASN yang ada dalam database BKN. Namun seperti disampaikan oleh Ibu Menteri tadi, ada beberapa alasan yang salah satunya adalah ketersediaan anggaran belanja untuk gaji pegawai dan lebih tinggi dengan belanja yang lainnya, maka telah ditetapkan jumlah formasi. Namun demikian dari instansi itu yang mengusulkan hanya 129.283 formasi. Artinya tidak semua formasi yang ditetapkan oleh Ibu Menteri tidak diusulkan semuanya oleh instansi. Dari 1.789.050 tenaga non-ASN yang ada di dalam BKN yang telah melamar untuk mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 ini, terdapat 71.379 orang telah lulus seleksi administrasi, sehingga kita pahami mereka mencoba untuk melakukan pendaftaran mengikuti seleksi CPNS. Kemudian yang tidak memenuhi syarat seleksi administrasi sebanyak 8.843 orang. Sementara mereka juga melakukan lamaran untuk formasi P3K pertama dengan jumlah 1.383.667 orang, dengan catatan yang lulus seleksi administrasi terdapat 1.345.338 orang yang tidak memenuhi seleksi, yang tidak memenuhi atau tidak lulus seleksi administrasi sebanyak 38.291 orang. Sehingga yang masih ada di dalam data BKN dan belum mendaftar untuk pengadaan CPNS maupun P3K tahap 1 terdapat 334.004 orang. Jadi sekali lagi kita masih menyisakan kurang lebih 334.004 orang. Ibu Menteri dan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, tadi disampaikan oleh Ibu Menteri bahwasannya Kemenpan RB juga telah menerbitkan
Kepmenpan nomor 630 tahun 2024 tentang kriteria pelamaran pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi tenaga non-ASN yang terdapat dalam pangkalan data BKN tahun 2024. Tentunya tujuan dari keputusan Menteri ini memberikan kesempatan kembali kepada tenaga non-ASN yang sempat mendaftar CPNS namun TMS pada saat seleksi administrasi. Demikian pula halnya dengan mereka yang juga dinyatakan TMS untuk mengikuti seleksi P3K tahap pertama. Kita menginginkan diberikan kesempatan kembali untuk melakukan pendaftaran pada seleksi P3K tahap kedua yang diprioritaskan tentunya bagi para tenaga non-ASN yang terdata di instansi dengan terlebih dahulu mendapatkan konfirmasi persetujuan oleh instansi melalui SSC ASN yang ada di BKN. Namun demikian berdasarkan data pendaftaran PPPK tahap 2 yang baru masuk dan pada saat per 29 Desember hanya baru terdapat 40.360 orang yang telah melakukan pendaftaran. Artinya masih banyak tenaga non-ASN yang terdata di dalam pangkalan database ASN namun berpotensi untuk mengikuti penerimaan CASN 2024 melalui seleksi P3K dan belum menyelesaikan pendaftarannya. Sehingga sesuai dengan arahan Ibu Menteri tadi, kami mohon 40.360 orang yang saat ini belum menyelesaikan pendaftarannya agar segera dilakukan penyelesaian pendaftaran. Oleh karena itu, instansi perlu untuk selalu memberikan peluang dan mendorong kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga non-ASN yang terdapat dalam database BKN untuk segera melakukan pendaftaran. Sesuai surat Kepala BKN terdahulu bahwasannya pendaftaran untuk yang dilakukan saat ini akan ditutup pada tanggal 31 Desember 2024. Artinya kita masih punya waktu 1 hari ke depan. Oleh karena itu, BKN dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam penyelesaian tenaga non-ASN ini, maka kita sepakat untuk melakukan perpanjangan jadwal pendaftaran selama 7 hari kalender setelah tanggal 31 Desember 2024. Sekali lagi kami sampaikan kepada semua instansi bahwasanya untuk pendaftaran P3K akan kita perpanjang 7 hari kalender setelah 31 Desember 2024. Oleh karena itu saya berharap agar instansi menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan perlu sinergi kolaborasi, serta membangun komitmen yang kuat, tidak hanya dari Kemenpan dan BKN, namun juga dengan instansi pusat dan instansi yang lainnya, agar dapat memaksimalkan pengadaan CASN tahun 2024, sehingga komitmen kita untuk melakukan penataan tenaga non-ASN betul-betul bisa dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2024. Selanjutnya, kami juga mengharap dan menghimbau kepada seluruh kepala kantor regional BKN dari 1 sampai dengan 14 untuk mengawal upaya percepatan penyelesaian tenaga non-ASN ini sebagaimana telah diatur dalam keputusan Menpan RB nomor 634 tahun 2024. Terus lakukan sinergi yang kontinu dengan para instansi pemerintah di daerah, sehingga kesempatan yang baik ini jangan sampai kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya. Kami juga mengajak kepada Kepala Biro SDM Kementerian Lembaga, kemudian semuanya yang terlibat di dalam pelaksanaan penataan tenaga non-ASN ini bisa menyusun langkah-langkah konkret dan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN yang sudah kita sepakati selesai di akhir tahun Desember 2024. Demikian Ibu Menteri yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila dalam sambutan saya ini ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya dan Ibu Menteri.
Kami mohon dukungannya dari Ibu Menteri dan khususnya pada semua kepala biro, kepala BKD di instansi pusat dan di instansi daerah untuk menindaklanjuti apa yang sudah di Menteri dan apa yang sudah ditetapkan dalam keputusan RB nomor 634 tahun 2024. Saya akhiri sambutan saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala. Terima kasih Bapak Haryono atas arahannya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita akan memasuki sesi pemaparan kebijakan percepatan penataan tenaga non-ASN melalui seleksi P3K tahap 2 tahun 2024 oleh PLT Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, dan selanjutnya akan ada sesi pemaparan dari Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN BKN. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi pertanyaan. Bapak dan Ibu bisa menyampaikan pertanyaan di dalam kolom chat via Zoom. Kepada Bapak Abasuk Daksa, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Pin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ibu Menteri PAN-RB. Terima kasih Bu Menteri tadi sudah menyapa teman-teman semua di pagi ini. Dan mudah-mudahan ini jadi motivasi bagi teman-teman semua untuk segera menyelesaikan penataan tenaga non-ASN sebagaimana arahan Bu Menteri, bagian dari mandat Undang-Undang 20 2023. Terima kasih Bu Menteri tadi atas arahannya. Kemudian yang kedua, terima kasih juga kepada Pak PLT Kepala BKN. Tadi juga beliau banyak menyampaikan hal-hal penting kepada kita semua terkait dengan arahan-arahan penyelesaian tenaga non-ASN secara teknis sebagai tindak lanjut tadi kebijakan yang sudah disampaikan oleh Bu Menteri kepada kita semua. Juga terima kasih Bu Sestama BKN beserta jajaran, para JPT Madya dan JPT Pratama di lingkungan BKN. Pak Deputi, khususnya juga Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN, Pak Suharmen, beliau juga sudah hadir. Beliau juga akan menyampaikan Bu Menteri terkait dengan teknis pelaksanaannya. Juga di sini tadi mungkin Bapak Ibu rekan-rekan Kepala Kantor Regional, karena Bu Menteri beliau ini termasuk nanti yang akan melakukan proses administrasi dan eksekusinya nanti khususnya bagi teman-teman yang ada di daerah. Jadi mohon bantuan dari teman-teman Kakanrek untuk bisa mendukung tadi program yang disampaikan oleh Bu Menteri terkait dengan penyelesaian tenaga non-ASN. Juga terima kasih atas kehadiran Bapak Sekretaris Jenderal, Sekretaris Utama, termasuk juga sekretaris daerah provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia, atau teman-teman wakil. Ini kami lihat banyak teman-teman juga para pengelola kepegawaian baik di pusat maupun di daerah yang sudah hadir di sini. Ini adalah wujud komitmen kita bersama bahwa penataan tenaga non-ASN sebagai bagian dari komitmen pemerintah, disampaikan Bu Menteri tadi, bahkan ini komitmen kita bersama antara pemerintah dengan DPR yang wajib kita dukung dan kita selesaikan. Dan juga ini sebagai upaya kita untuk memastikan bahwa status kepegawaian teman-teman non-ASN tadi menjadi jelas. Jadi ada dasar hukum yang melandasi teman-teman tenaga non-ASN itu bisa bekerja dengan status yang jelas. Sebagaimana diatur dalam undang-undang, hanya ada dua, yaitu statusnya pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tentunya upaya ini perlu sinergitas antara pemerintah pusat, khususnya Kemenpan dari aspek kebijakan, kemudian dari aspek kebijakan teknisnya oleh BKN, dan juga para pengelola kepegawaian. Tadi Bu Menteri sudah menyampaikan beberapa kendala yang menjadi PR kita, khususnya teman-teman di daerah, ya, untuk bisa menyelesaikan tenaga non-ASN karena tidak optimalnya pengisian beberapa jabatan di
lingkungan instansi pemerintah, ya, baik instansi pusat maupun instansi daerah. Nah, oleh sebab itu harapannya pemenuhan undang-undang ini, karena memang ini mandat undang-undang yang harus kita selesaikan paling lambat Desember 2024 dan sifatnya wajib, maka ini menjadi tanggung jawab bersama untuk kita semua. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan Bu Menteri tadi adalah basisnya pelaksanaan undang-undang. Jadi amanat atau mandat dari undang-undang, khususnya di pasal 66. Nah, oleh sebab itu, karena kita juga ini sudah mendekati 31 Desember 2024, walaupun tadi penyelesaian penataannya sampai Desember 2024, harapannya ini kita tata sambil berjalan, ya, juga prosesnya mungkin akan melewati tahun 2024. Tapi harapannya prosesnya kita selesaikan di Desember 2004 untuk pendaftaran dan sebagainya. Namun demikian tadi Bu Menteri, Bapak Ibu sekalian, disampaikan oleh kepala teknis tadi kebijakan dari PLT Kepala BKN untuk menambah ya waktu pendaftaran, sehingga memang dari hasil diskusi kita atau sosialisasi kita pagi ini nanti bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi betul-betul kebijakan ini sudah kita buka seluas-luasnya, termasuk juga kita melakukan pertemuan di pagi ini. Oleh sebab itu harapan apa yang ingin kita penuhi. Jadi artinya secara kebijakan memang sudah disiapkan, secara formasi sudah ditetapkan, usulan juga sudah disampaikan. Namun demikian dalam prakteknya kita belum bisa melakukan secara optimal untuk penyerapannya. Jadi artinya misalnya kalau kita lihat dari tren pendaftar kita gitu, sesungguhnya antara formasi dengan pendaftar animo untuk jadi ASN itu luar biasa. Tapi yang jadi persoalan adalah saat ini kita punya prioritas untuk menyelesaikan tenaga non ASN. Nah, di mana tenaga non ASN itu tadi kualifikasinya, pendidikannya, ya, kemudian jenis jabatan, unit kerjanya itu seharusnya sudah bisa menyesuaikan. Supaya apa? Karena itulah afirmasinya yang diberikan. Namun dalam kenyataannya bahwa basis antara kualifikasi pendidikan, jabatan, dan unit kerja itu masih banyak yang belum sesuai. Karena kenapa? Karena usulan formasi yang disampaikan itu belum sesuai. Nah, oleh sebab itu secara kebijakan untuk penyelesaian tenaga non-ASN khususnya melalui Kepmenman 347 sampai 349 itu sudah banyak memberikan ruang untuk teman-teman diberikan kesempatan mengikuti seleksi. Nah, oleh sebab itu di sisi lain CPNS juga kita gulirkan. Nah, untuk CPNS ini mungkin ini ibaratnya harga mati karena memang ini juga untuk memberikan ruang kepada talenta-talenta muda kita untuk bisa berkompetisi di jabatan ASN, selain juga bagi teman-teman P3K yang secara prinsip mereka sudah bekerja, tapi mungkin cara masuknya dulu berbeda. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, sekarang ini banyak yang menanyakan apakah ada afirmasi untuk CPNS. Tentunya tidak ya, karena CPNS ini betul-betul kita inginkan orang-orang teman-teman fresh graduate, talenta-talenta digital untuk bisa juga bekerja di instansi pemerintah dengan kompetisi yang sangat tinggi. Nah, lain halnya dengan teman-teman yang P3K. Nah, oleh sebab itu tadi mekanisme untuk seleksi CPNS itu sudah jelas. Jadi kalau ada yang bertanya 100% untuk siapa ya? Untuk pelamar umum ya, untuk pelamar umum 100% sehingga kompetisinya gitu ya. Itu cukup ketat sehingga ada teman-teman yang bertanya kepada saya khususnya kaitan dengan tadi apakah ini akan ada optimalisasi dan sebagainya untuk CPNS. Itu kemungkinan sampai saat ini kita belum ada kebijakan untuk itu. Jadi mungkin kalau ada yang